Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, sekarang saya setia. Silakan duduk. Selamat datang. Saya sangat senang sekali kamu bisa hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya, bagaimana perasaan kamu? Untuk perasaan saya, alhamdulillah hari ini sangat-sangat senang, Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdillah Furqoni. Di sini saya akan membantu dan juga mencarikan solusi yang tepat untuk mungkin permasalahan yang Mas Rois hadapi. Jadi maksud dan tujuan Mas Rois datang untuk melakukan konseling ini apa sih? Terkait maksud dan tujuan saya untuk datang pada hari ini tentu untuk mencari solusi ya Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu saya itu sering gugup Pak, terutama saat di depan umum. Oke. Jadi kita memiliki waktu kurang lebih 45 menit untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Jika waktu yang diberikan kurang, kita dapat menjadwalkan kembali untuk melakukan konseling di jadwal berikutnya ya. Oke, jadi ada beberapa asas yang harus Mas Rois ketahui terkait konseling kita ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan itu adalah segala sesuatu hal yang Mas Rois katakan kepada saya itu akan menjadi rahasia saya sendiri dan Mas Rois tentunya ya. Tanpa saya beberkan kepada orang lain gitu. Kecuali ada hal yang membahayakan Mas Rois ataupun orang lain. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah semakin Mas Rois terbuka kepada saya akan lebih mudah untuk menggali informasi yang Mas Rois atau terkait permasalahan Mas Rois untuk segera saya cari solusinya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Mas Rois itu datang ke sini tuh atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Terkait itu tentu saya datang ke sini karena keinginan saya sendiri ya Pak ya. Karena masalah saya tadi kan terkait gugup ya Pak ya. Tentu hal itu sangat-sangat mengganggu diri saya dan sangat-sangat membuat saya resah selama ini. Maka dari itu saya berinisiatif untuk melakukan konseling pada hari ini. Jadi Mas Rois datang kemari itu kesukarelaan sendiri ya, tanpa ada paksaan dari orang lain ya? Lalu gugup itu maksudnya gugup di hadapan orang banyak atau saat presentasi atau gimana gitu? Sebenarnya terkait gugup itu bahkan ngomong berdua aja Pak, itu saya pun kadang gugup seperti saat ini. Dan tapi lebih banyaknya itu ketika saya ngomong di depan umum gitu, itu sangat-sangat sering gugup tentunya saya. Dan itu sangat-sangat mengganggu saya saat ini sih Pak terkait permasalahan itu. Oke, jadi pikiran apa sih yang ada di pikiran Mas Rois ketika Mas Rois itu merasa gugup gitu? Apakah seperti orang lain yang mengintimidasi atau bagaimana? Kalau terkait itu mungkin lebih kepada penilaian orang lain sih Pak. Saya takut dinilai mungkin ekspresi saya kok kayak aneh gitu, atau mungkin apapun yang saya katakan itu jadi bahan omongan dari orang lain. Jadi mungkin lebih kepada penilaian orang lain sih Pak terkait itu. Jadi apakah ada yang menyebabkan Mas Rois menjadi gugup seperti ini? Misalnya ada pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan gitu? Lebih kepada ini sih Pak, saya pernah ditertawakan gitu ketika saya ngomong di depan umum. Jadi dari situ membuat saya semakin kesini itu semakin tidak percaya diri gitu berbicara di depan umum. Apalagi saya kan sekarang mahasiswa ya Pak ya, yang mana sering sekali melakukan kegiatan di depan umum gitu, seperti presentasi, diskusi dan sebagainya. Dan hal tersebut itu cukup mengganggu saya saat ini, karena ketika saya presentasi lalu saya gugup, itu semua yang ada di pikiran saya itu tiba-tiba menghilang gitu Pak.